Iya, apalagi Bu Darni. Bu Darni itu saing saya. Dia nggak saing. Aku menjawab. Hidup dia. Udah tidur. Nggak capek kamu, say? Belum tidur jam segini? Kalau untuk penginjilan nggak capek. Oke, siap. Ini ya, yang mati itu, hukum-hukum upacara itu loh. Kalau hukum Taurat yang 10 hukum itu enggak batal. Makanya di Galatia dibilang Paulus juga, hukum Taurat itu adalah sebagai penuntun sampai Yesus datang katanya. Jadi yang dibatalkan itu hukum-hukum upacara. Jadi nggak lagi menyembelih korban lah, apalah. Itu yang dibatalkan. Bu Darni, Anda ini mengikuti ajaran Isra Soru. Anda membagi menjadi hukum sipil, hukum moral, dan seterusnya. Kan nggak mungkin setiap tahun kita motong lembu Bang Handi, motong sapi, motong ini, motong ini. Dengarin dulu, Bu. Cara manusia perlu makanan. Iya, dengarin dulu, Ibu. Di situ Efesius, baca dulu deh. Ini mudah loh. Di situ yang dibatalkan itu, Bu, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Yang namanya kata segala itu tanpa kecuali. Jangan diakal-akalin lagi. Oke, coba Ibu baca dulu. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya, kalau Anda mengikuti ini, Bu Darni jauh-jauh dari hukum Taurat. Apa yang di sana isinya hukum Taurat di dalam Ten Commandment itu, Ibu Darni tidak boleh lagi menyayangi ayah dan ibu. Enggak lah, bukan itu orang salah. Kalau yang hukum 10 itu hukum abadi, itu hukum kekekalan, nggak bisa itu nggak bisa dirubah-rubah. Yang 10 itu benar nih. Ya. Benar nih, yang 10 itu hukum Taurat atau bukan? Yang hukum Taurat. Baik, hukum Taurat ada juga hukum upacara loh. Kalau itu hukum Taurat, artinya dibatalkan oleh Paulus. Yang dibatalkan itu bagian-bagian upacara itu namanya Ibu akal-akalin, tidak konsisten dalam mengerti yang tertulis secara letter text itu loh. Terbaca dengan jelas loh. Kata segala itu tanpa kecuali. Kata segala tanpa kecuali. Oh Bang Handi, kan makanya di dalam Mazmur ditulis, aku nggak perlu lagi korban-korban bakaran sajian-sajianmu. Dan katanya, nggak perlu lagi memang, nggak perlu. Itulah yang dibatalkan itu. Makanya, jadi orang Kristen itu harus konsisten, jangan diakal-akalin dong. Lebih baik berkata begini, dengarin dulu Bu. Lebih baik berkata begini, kami tidak di perjanjian lama lagi. Kami di perjanjian baru, kami tidak pakai hukum Taurat lagi. Baru itu sejati, Efesus 2:15. Tapi kalau Anda masih ngais-ngais, ini namanya Anda melanggar data yang ada di Bible. Bukan. Hukum upacara yang berapa ratus itu yang dibatalkan loh Bang Handi. Tetapi kalau hukum 10 ini, sampai Yesus datang itu harus kita patuhi. Kalau bisa baca Pak Efesus 2:15. Coba teman-teman muslim. Jangan kau mati orang tuamu Bang. Bentar saya baca. Boleh saya tambahkan. Taruh dibaca dulu deh. Oke. Ditampilkan aja dulu. Yang mau membaca tampilkan, kalau bisa kita baca Efesus 2:15 dah. Supaya kita ini enggak ngakal-ngakalin gitu loh. Sampai bisa baca dengan jelas. Bentar di saat orang membaca, Anda resapi kalau perlu sambil minum. Jangan sambil mikir yang aneh-aneh. Oke, supaya paham ini bahasa Indonesia loh. Terlalu loh kalau bahasa Indonesia nggak ngerti. Ya versi Bapak TB. Nah ini. TB Bang Andi. Nah, coba. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu segala perintah dan ketentuan tuh hukum Taurat dibatalkan loh. Segala itu Bu Darni tanpa kecuali loh. Izin menanggapi boleh? Nggak bisa.
Oh, udah bisa sekarang? Bisa, Pak. Oke, Pak. Jadi di situ kan kalau kita mau lebih teliti kan dibilang segala ketentuan dan apa tuh Pak? Coba dibaca ulang. Segala perintah dan ketentuan. Iya, berarti ketentuan. Perintah dan ketentuan. Ya kan sama seperti undang-undang itu kan ada dia punya hukum-hukumannya apa-apa gitu. Nah itu kalau di ini itu namanya hukum yudisial. Hukum yudisial di dalam hukum Taurat. Lu nggak ngerti hukum bro, jangan ngomong deh. Saya ngerti hukum. Nggak begitu penyebaran hukum kita. Ini hukum yudisial menurut Tauratnya Yahudi. Nggak ada hukum yudisial, nggak ada. Itu contohnya bisa kita lihat di Bilangan 18 ayat 26 dengan 32. Lari ke sana sih, ini perjanjian baru kok lari ke PLD. Iya makanya kita kan membahas lompat-lompat ini Jubir kalau ngomong lompat-lompat tadi dari ketuhanan lompat ke bentar Pak ini begini kita kan bahas pakai dalil kan. Bilangan 18 ayat 26 sampai 32. Salah satu contoh di situ, pencuri domba harus mengembalikan 4 kali lipat. Jadi ketentuannya itu kalau lu mencuri lu harus mengembalikan 4 kali lipat. Itu salah satu contoh. Itulah hukum-hukum. Ini cuma lurasi lu panjang tapi nggak masuk ke substansi. Yang tapi kita saya punya dalil Pak. Begini Pak, dengerin dulu ya. Efesus 2:15 itu segala perintah dan ketentuan ini dulu. Saya mau nanya kepada Anda. Kata segala itu tanpa kecuali atau seperti apa? Iya segala itu hukum yudisialnya Pak. Nggak, segala itu tanpa kecuali atau terkecuali? Ada kecuali? Ada kecualinya. Ya sama seperti saya bilang semua orang mati Pak. Apakah semua orang mati? Tapi jangan kalau ada kesana, ini bukan orang ini, yang Pak, kita bicarakan. Betul. Semua orang mati. Tapi kalau ada historisnya, di dalam pesawat itu ada 100 orang dan semua orang mati. Apakah semua orang itu melingkupi 8 miliar orang? Tidak mungkin ini Pak. Banyak orang yang dengar loh. Jangan memperlihatkan sesuatu. Cara berpikirnya Pak. Taruh bro, jangan Anda memperlihatkan sesuatu. Anda mau mengomentari sesuatu, tapi tidak masuk ke substansi. Nggak baik didengar loh. Di situ ada nggak bagus loh didengar. Di situ ada kata ketentuan. Ulang ya. Kita fokus pada kata ketentuannya Pak. Segala perintah dan ketentuan. Iya. Perintah loh. Iya perintah kan. Saya mau nanya dulu kepada Anda. Perintah berarti ada ketentuan kan Pak. Ketentuannya apa nanti? Kalau lu melanggar perintah itu ketentuannya apa? Segala perintah dan segala perintah. Itu namanya hukum yudisial Pak. Dengerin. Hukum yudisial apaan? Yudisial itu bukan hukum. Makanya harus belajar. Dengerin saya ajarin hukum. Yudisial itu, dengerin dong. Hukum moral, hukum sosial, dan hukum yudisial. Yudisial itu cara kita untuk bertindak, bagaimana cara menafsirkan dan merubah hukum. Oh, itu penjelasan definisi punya Bapak. Kalau ini definisinya beda, Pak. Itu yudisial itu loh, artinya iya, definisi hukum Taurat dari Israel sana beda. Ini makanya lu bikin KBBI aja sendiri. Bukan, Pak. Saya bukan bikin KBBI, Pak. KBBS, Kamus Besar Bahasa Sendiri. Jadi saya menggunakan dalil tadi, Pak. Efesus 2:15 jelas di sana segala perintah dan ketentuan dihapus dengan matinya Yesus di tiang salib. Apa itu termasuk perintah? Ten Commandment itu perintah. Harus konsisten. Itu dihapus. Nggak dulu Bu Darni, ini ada ayatnya. Baca ya. Ke-10 hukum moral Allah itu, hukum moral maksudnya yang diteruskan. Hukum upacara itulah yang dibatalkan itu. Dengar ya. Ke-10 hukum moral Allah yang besar adalah kekal seperti Allah. Hukum ini sudah ada pada waktu penciptaan. Hukum itu membawa kepada hidup. Roma 7 ayat 10. Ada dalilnya. Kalau begitu saya balikin Ibu Darni ke Matius 5 nomor 18 kalau begitu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Yesus berkata tidak boleh menghapus satu titik Bu, nggak boleh dihapus. Hukum moral ini karena kan gini, kan manusianya sekarang yang diturun. Ini barang ini. Tunggu dulu. Hukum moral ini kan hukum ke-1 dan 10 itu kan hukum moral.
Hukum 1 sampai ke 5, 4 itu kepada Allah. Hukum ke-5 sampai ke-10 itu kepada sesama manusia. Itulah namanya hukum moral. Tetapi hukum upacara itu itulah yang tidak perlu lagi. Gitu loh. Tapi Yesus berkata, tidak boleh menghilangkan satu titik hukum Taurat. Tapi itulah yang kami pelajari, titik. Berarti Anda membangkang sama Yesus. Ya, bukan membangkang. Tapi itulah yang kami imani. Ya berarti Anda nggak percaya pernyataan Yesus. Ya bukan nggak percaya. Kalau nggak percaya perkataan Yesus, nggak berani sahabat aku. Kalau ibu percaya pernyataan Yesus, Matius 5:18 tulisan merah, ya ibu percaya tidak boleh satu pun hilang di hukum Taurat. Ibu harus konsisten di hukum Taurat. Ibu seperti Yudaisme. Aduh loh. Pokoknya serba salah kan? Serba salah. Bukan, kita kan manusia juga harus bijak. Kan hukum moral itu untuk sesama. Kalau begitu, Anda terlalu bijak, akhirnya apa? Anda akal-akalin pernyataan Yesus. Coba dulu Bang Handi, masa kita setiap tahun, setiap bulan memotong binatang terus. Nah, itulah yang ini Yesus yang ngomong, bukan saya. Ini Yesus yang perintahkan Anda, bukan saya. Itulah, tapi kami pelajari hukum-hukum moral yang hukum-hukum upacara itulah yang dibatalkan gitu. Bu Darni, yang terhormat, Kristen ini kan pengikut Yesus. Apapun kata Yesus, ikutilah, jangan dibantah. Oke? Iya. Oke, iya. Kalau begitu satu titik hukum Taurat jangan dihilangin dong. Oke? Hukum 10 masuknya, hukum 10. Nah, ini lu bagi-bagi lagi kata Yesus. Itulah perintahnya. Ingat Bu, Matius 7:23 kata Yesus, enyahlah kau di hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Mau digituin nanti? Itulah yang dia nyahkan, yang menukar hukum-hukum tadi. Enggak, yang menghilangkan hukum Taurat itu. Kan tadi bilang, Bang Handi, kan tadi bilang jangan membunuh, datang agama, bunuhlah siapa saja yang kau dapati, katanya. Itulah yang dia nyahkan. Oh iya, itu di Ulangan 20 itu Bu. Bunuhlah semua yang bernapas. Termasuk beda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama kan perintah Allah langsung. Kalau perintah Allah langsung, no comment. Oh, jadi boleh membunuh anak-anak yang menyusui? Kan Allah yang nyuruh, bukan manusia. Ini kan hukum ini kan untuk manusia punya sama manusia loh, jangan membunuh gitu. Tetapi kalau perintah Allah langsung kepada Nabi itu nggak bisa kita komen. Udah itu perintahnya. Kayak mana pula nanti kita disiksa di api neraka, nggak mati-mati apinya. Tapi persoalannya Ibu, Anda melanggar pernyataan Yesus, nggak boleh dihilangkan hukum Taurat. Satu titik loh Bu, nggak boleh loh. Iya, yang masuknya yang supaya Ibu konsisten di situ. Begini aja Bu, supaya Ibu konsisten di situ. Besok saya antar Ibu kembali ke Israel, mau? Ngapain aku ke Israel? Supaya kamu jadi Yahudi aja, supaya percaya ini nggak boleh hilang satu titik. Yahudi di mana-mana bertebaran. Sekarang Yahudi di mana-mana. Jadi siapa yang memutuskan hari Sabat itu sudah Yahudi yang murni. Nah itu dia. Itu Yahudi yang memutuskan perintah Allah. Kalau izin menanggapi boleh menambah. Oke. Nanti tidak bukan substansinya bro. Enggak, dikit aja. Iya, bahas lain. Bahas lain. Jadi tadi kan saudara mengangkat Matius kan. Ya, mari kita lihat juga Matius 22 ayat 37 dengan 39. Silakan. Jadi ayat lawan ayat, data lawan data. Ya, kita baca dulu Pak. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah ini kan berbicara hukum. Kalau berbicara hukum, iya, betul Pak. Jadi kalau begini, jadi kalau Bapak mentafsirkan yang tadi di Matius sekian itu adalah membatalkan segalanya. Iya betul. Kita kan punya penjelasan sendiri, tapi Bapak kan tetap. Tapi jangan nuduh saya dong menafsir. Oh enggak, Islam aja menafsir Pak. Bapak menafsir itu. Saya membaca kok. Kita kan sudah bilang segalanya itu bukan berarti semuanya. Ada yang tidak, ada yang ini. Oh jadi segala itu terkecuali. Kan sama seperti bahasanya semua orang mati.
Ya, terus semua orang mati kan belum tentu 8 miliar orang mati, kan ada penjelasannya. Semua orang akan mati. Dulu. Enggak, saya bilang semua orang akan mati. Ya itu beda lagi kata-katanya. Saya bilang semua orang mati. Kalau saya bilang kata semua orang mati, apakah semua orang mati? Tidak kan? Semua orang mati maksudnya gimana dulu? Kalau saya cerita, ya itu pasti beda lagi. Kau lari-lari kemana sih lu? Ya itu cara berpikir Pak, cara berpikir. Gini, sebentar Bang Andi, sedikit Bang Andi, maaf di sini. Sebenarnya tadi jubir pada saat melempar jawaban udah nggak sanggup menjawab, disitulah tingkat kecerdasan Anda ternilai. Anda udah mulai cerdas, Anda udah mulai berpikir. Dan kami di sini, saya pribadi udah ngelihat, oh ini orang udah mulai mikir, jadi udah nggak sanggup jawab gitu loh. Karena apa? Karena memang sudah jelas kontradiksi gitu loh. Jangan memaksakan. Setelah dia kembali menjawab, setelah mulai kembali menjawab, jadinya terlihat amburadul lagi pembahasan ketuhanan masuk di hewan, bingung saya ini sama kau. Iya, tadi udah mulai terlihat loh bahwasanya udah mulai mikir, karena udah mulai cerdas. Kamu nggak bisa menjawab gitu loh. Makanya dilempar sama Bang Karen, dilempar ke Bang Karen. Oh berarti dia ini udah mulai itu. Jadi nggak fokus kita diskusi nih. Tapi boleh berusaha lagi. Saya bantu jawab lah kalau begitu. Banyak sebenarnya pemaparan gitu kan. Lanjut, lapar saya makan dulu bentar. Iya. Sama ya. Jawab yang pertanyaan tadi. Ya kalau Yesus mengiyakan hukum Taurat, jawaban saya iya. Di dalam dia masih manusia, iya. Karena dia masih Yahudi tulen. Tapi setelah mati bangkit ke surga, hukum itu berubah. Sama seperti yang tadi dibahas di kata Paulus. Buktinya di mana? Yang tadi sudah saya buktikan di Kisah Para Rasul 10. Yesus sendiri yang menyuruh Petrus menyembelih hewan-hewan ternak yang haram sama ikan-ikan di laut yang haram. Jadi ada dalilnya. Jadi kalau kalian bilang Yesus memerintahkan hukum Taurat wajib dilakukan, amin, saya katakan iya di saat dia masih hidup. Tapi setelah dia bangkit, dia naik ke surga, hukum itu ditiadakan 100%. Tidak ada kata dipilah-pilah kayak Ibu Darmi tadi bilang, babi tidak boleh, tapi hari Sabat masih boleh. Tidak. Jadi ini namanya jawaban jujur. Gue seneng sama Mas Karen nih. Setelah Yesus mati, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ini jawaban jujur. Itu dong. Ya, jadi muter akhirnya lompat gitu kan. Jawaban sesuai dengan Alkitab saja. Nggak usah ngarang-ngarang bebas begitu, jangan berbohong. Oke, setuju Mas Karen. Jawab ya Jubir ya. Tadi Jubir melempar ke Karen. Karen menjawab, berarti sudah terjawab ya. Iya, karena kan tadi kita pembahasan misalnya konteks ketuhanan gitu kan. Terus masuk di makanan. Kalau kamu masuk di makanan, ya beda lagi konteksnya gitu loh kan. Nah, jadi kalau harus pembahasan tentang makanan tadi, tapi saya pikir tadi pembahasan ketuhanan kan gitu. Nah, jadi kalau Bang Handi di dalam Wahyu, Bang Handi, makanya di dalam Wahyu ditulis, maka marahlah naga itu, maka marahlah iblis itu mengejar orang-orang yang melakukan 10 hukum katanya. Itulah. Bu Darni lama-lama jadi kayak pendongeng. Setan itu tidak suka meneruskan 10 hukum. Begitu, karena setan itu dengerin dulu Bu Darni. Untuk melupakan perintah Tuhan. Betul kan? Sudah memang dilupakan manusia perintah Tuhan, nggak lagi orang berhari Sabat. Semua orang pergi berhari Minggu, semua orang pergi berhari Jumat, semua orang pergi menguduskan hari yang lain. Tetapi hari Sabat itu disingkirkan. Menanglah iblis. Dengar dulu Bu Darni ya, saya ini lebih berarti ikut iblis. Dulu Bacor. Saya lebih apresiasi ke Mas Karen, karena Mas Karen ini konsisten gitu loh. Tidak neko-neko. Kalau dikata segala, ya udah artinya matinya Yesus, ya hukum Taurat selesai gitu loh. Jadi gak ada perdebatan gitu. Tapi kalian ini berdua, di situ udah ada kata segala, Anda masih tafsirkan kemana-mana. Ya maklum Tuhan kan cuma satu itu. Kan saya Tuhannya 2. Ya, omelin dulu Mas Karen, omelin dia tuh. Iya. Saya minta bukti dari tadi sama Ibu Darmi, tapi tidak ada ayat Alkitab di mana jasadnya Yesus dibuang kalau rohnya kembali kepada Yahweh. Host Deng Handi,
Bang Sidik dan lain-lain izin turunnya. Kalau udah dijawab. Cakar dulu. Dulu bang, mau kemana sih bang? Baru aja naik bang. Cakar dulu bro. Dari jam pagi dia Bang Bes. dari pagi. Dari pagi bang. Ya udah ngopi dulu bang, ngopi dulu. Biar enteng lagi bang. Ayo bang. Udah seharian ini dianggurin. Asik. Mahal. Makasih ya Bang Wan. Kayaknya saya kenal nih suaranya nih, manis banget nih. Ya, assalamualaikum. Hati-hati Bes, udah dibilang manis, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intermezzo sedikit lah brother, biar kita nggak terlalu tegang. Kita sapa saudara kita yang dari Kristen nih, teman saya juga nih Bang Sigus Bolang. Selamat pagi Bang Sigus. Selamat pagi. Halo. Dari Bekasi juga bang, dari Bekasi. Bang Os. Apa saya kan? Iya dari Bekasi juga. Apa bukan? Bekasi. Oh Bekasinya mana? Bekasinya mana? Bekasi Barat. Oh oke. Nanti kita ngopi boleh ngopi. Boleh siap saudaraku. Bang Sigus ada yang mau ditanya dengan Bang Sidik? Silakan. Ini dokter Andi lagi makan apa gimana nih? Saya mau makan dulu nih. Atau mau tanya bisa, silakan. Gantian makan, aku udah makan. Yang Bang Aku Sigus. mau ya Bang One. Besok aku mau main badminton. Asik. Ya Ini udah. saya ini mencari gurunda saya nih, gurunda saya nggak hadir nih. Tidak. Kamu sebenarnya Jubir, kan itu sudah berapa kali dijelaskan tadi juga gitu kan? Karena Iya, itu saya sengaja aja mau menguji pemikiran aja. Sebenarnya saya tujuannya sama gurunda, ada hal yang saya mau bahas, tapi ya sudahlah. bukan supaya maju loh perkembangan. Misalnya contoh kemarin orang Siap. Silakan lanjut. ajar aswad dipindahkan tentang arah gitu kan enak. Wah itu pula sama kayak Buder nih. Sebenarnya kalau sama Buder ini saya akan membahas tentang Yahweh dan nama Allah gitu loh. Tapi bawa data supaya kita maju. Tapi Buder ini itu aja muter-muter tentang itu aja. Padahal udah berapa kali loh sama gurunya itu. Nah itu yang maksudnya saya Pak Buder nih bahas yang lain gitu kan. Supaya kan bisa maju gitu loh. Itu aja. Kalian lah bertanya. Bang Jubir mau Kalian yang ingin tahu isi Alkitab kan itu. Bang Jubir mau dijadwalin bentar sama Gurunda. Boleh saudaraku. Tapi saya tanya dulu besok ya. Oke siap, nanya beliau aja dulu lah. Siap. Saya mau nanya nih. Bang, silakan Bang Sigus. Ya silakan Bang. Saya Mempercaya apa Allah yang monoteisme ya? Benar ya atau enggak? Orang muslim Islam. Ya kenapa Bang? Kenapa? Salah, saya minta penjelasan di dalam. Aku mau bertanya dulu sama Ibu Darni sebentar. Bu Darni, kan Bu Darni ini kan besok mau main bulu tangkis. Saya mau nanya Bu Darni, berapa ukuran lapangan bulu tangkis Bu Darni? Udah lupa aku. 13,4 meter kali 6,10 meter itu ukuran internasional. Udahlah intermezzo lanjut. Iya, apa suka main bulu Ibu ya? Ya udah lanjut Bang Sigus. Dia sehat. Saya minta penjelasan dari saudara-saudara muslim jika minta penjelasan dalam surat Al-Ahzab 56. Al-Ahzab 56. Kan orang muslim itu kan percaya satu Allah. Di situ Allah dan para malaikatnya bersolawat. Di situ ada tafsirannya bersolawat itu kan berdoa. Oh. Bang Sidik kasih Bang Asar dulu Bang Sidik bentar. Nanti sama ya. Bang Saya Asar minta Bentar ya. Bang Asar. Oh enggak monitor. Lanjut Bang Sidik aja. Di dalam Quran surah Innal malaikata nabi. bentar. Di situ bentar ya. Quran surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ya 56. Saya sebelum bentar dulu ya. Sudah ketemu ya? Belum. Kenapa Bang? Nah, saya minta penjelasan aja kan percaya satu Allah kan lewat perantaraan siapa Nabi Muhammad gitu ya. Nah itu minta penjelasan. Itu kan saya baca berselawat gitu kan. Jadi berselawat. Ya, itu kan di situ. coba di situ. Bentar.
tafsiran yang saya baca itu berselawat itu kan ditafsirkan dengan kata berdoa gitu. Nah, tidak para malaikat dan oh ya, oke, silakan Bang diluruskan. Kalimat selawat kepada Nabi itu berkat Bang, bukan doa. Nggak ada Tuhan berdoa kepada Nabi. Makanya Anda ini keliru dalam menerjemahkan itu kalimat innallaha wa malaikatahu shalluna ala nabi, bahwa Allah dan malaikat juga memberi berkat kepada Nabi. Selawat itu bukan berarti ini, tapi berkat kepada Nabi. Silakan dilanjut sama Didi. Ya. 5.000. Artinya gini ya. 5.000. Jadi sesungguhnya Allah dan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bersalawat, bukan berarti Allah itu berdoa. Artinya di sana itu Allah bersalawat itu penghormatan, menjunjung tinggi, menghormati, mengagungkan, mengangkat dan seterusnya begitu. Bukan Allah berdoa mau berdoa kepada siapa. Itulah kan yang sering diplesetkan oleh Christian Prince dan teman-temannya Islamophobia di luar negeri. Ini udah setiap hari kita tabok kok ini gitu. Itu kira-kira penjelasan. Kan di situ kan berselawat untuk Nabi. Berarti kata selawat itu bukan hanya doa ya. Bukan hanya doa. Selawat itu bukan doa tapi pujian, memuji gitu loh. Kalau Anda saya puji, apakah saya berdoa kepada Anda? Tidak kan? Nah, ya kan sama itu contohnya yang Anda harus pahami. Contohnya bro, misalnya Jokowi dulu udah dilantik menjadi presiden. Saya mengatakan selamat ya Pak menjadi presiden. Tanpa saya memuji dia, tetap dia adalah presiden, begitu. Kan gitu. Itu ya bro. Kan gini, itu kan ajaran bapak-bapak yang paham tentang sholawat. Nah, tafsiran yang saya baca di Google itu kan ada ditafsirkan tentang berdoa juga disebut kata lain, tapi kalau penjelasannya seperti itu ya itu oke gitu kan. Nah, itu sudah dijelaskan. Gitu kan yang paham tentang ajaran. Sekarang tanya balik, waktu Yesus itu berdoa kepada siapa? Ya kepada Allah Bapa lah. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia berdoa. Ya kan tadi yang sudah banyak dijelaskan tentang. Enggak, saya tanya dulu Bang, waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, waktu itu Yesus Tuhan apa dia bukan Tuhan? Dia sebagai tubuh manusia dalam dia kan lahir dari, Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yesus itu kan dari mana? Dari rahim Maria kan? Enggak, bukan itu saya tanya, jangan diperlebar. Waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, waktu itu Yesus Tuhan atau dia manusia? Dia sebagai manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan, saya tidak mengatakan dia bukan Tuhan, dia itu loh sebagai saya ulang kembali waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga, Yesus waktu itu dia Tuhan apa dia utusan? Gampang loh, ini harus jujur Pak. Kalau jujur gampang itu, kalau jujur. Tapi kalau nggak jujur ribet Pak. Saya ulang ya. Bukan jujur, di mana dalilnya? Waktu Yesus berdoa kepada mengangkat tangannya, waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, dengerin dulu. Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan waktu dia berdoa? Kepribadian Yesus yang orang Kristen percaya, ya. Kok ribet banget sih Pak? Saya tanya, waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, waktu itu dia berdoa, Yesus sebagai utusan Tuhan atau dia Tuhan? Dia sebagai Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya kepada Allah Bapa lah. Kan konteksnya Anda paham tentang kealahan. Jadi sama Tuhan berdoa kepada Allah Bapa? Ya, Yesus Tuhan berdoa kepada Allah Bapa. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan berdoa kepada Oke. Jadi Tuhan berdoa gitu ya? Ya. Nah, menurut Anda masuk akal nggak Tuhan berdoa? Ya masuk lah. Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Bang Fatih ditunggu jadi noise. Bang Fatih. Terusin Pak Sidik, ini Tuhan berdoa nih Pak Sidik. Terusin dulu, aku mau terusin minumnya dulu Pak Sidik. Tuhan berdoa. Di Yohanes 17 nomor 1 ya. Lukas 6:12 itu. Jadi gimana itu Pak?
Nah, jadi sebelum lanjut Pak, nah tadi kan sudah dijelaskan ke Dr. Handi ya tentang salawat ya. Jadi salawat Allah kepada Muhammad berarti Allah memberi berkah penghargaan dan menempatkan Rasulullah yang mulia di sisinya. Nah, terus salawat malaikat kepada Nabi Muhammad adalah memberi salam. Jadi di sini salawat malaikat kepada Nabi Muhammad adalah memberi salam penghormatan atas diangkatnya kemuliaan dan kerasulan Nabi Muhammad sebagaimana penghormatan malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Gitu aja ya Pak. Udah jelas ya. Nah, terus tadi Pak, di dalam Yohanes 17 nomor 1 juga di situ menjelaskan bahwasanya Yohanes